to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulia ini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 032401144. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Materi-materinya yaitu yang pertama ada pengertian air, yang kedua ada siklus air, yang ketiga ada manfaat air, yang keempat ada pengaruh negatif manusia terhadap siklus air, yang kelima ada pengaruh positif manusia terhadap siklus air. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu pengertian air. Air merupakan zat cair yang berada di permukaan bumi dan yang paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, tahukah teman-teman bahwa 2/3 seluruh permukaan bumi terdiri atas air, di mana 70% air terdiri atas 97,5% air asin dan 2,5% air tawar, di mana air tawar ini juga terbagi menjadi 4 sumber, yaitu air sungai, air danau, es kutub, dan air tanah. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu siklus air. Teman-teman, pernahkah terpikirkan bahwa mengapa walaupun digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi itu tidak pernah habis? Nah, hal itu disebabkan oleh adanya siklus air. Apa itu siklus air? Nah, siklus air itu merupakan proses perputaran air yang dimulai dari permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer bumi, dan kemudian turun kembali ke permukaan bumi. Tahapan-tahapan apa saja yang berada di dalam siklus air? Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air sungai, air danau, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Kemudian yang kedua ada proses transpirasi. Penguapan ini bukan hanya terjadi di laut saja, melainkan terjadi di darat. Nah, penguapan ini terjadi pada tumbuhan dan kemudian naik ke atmosfer melalui stomata dan kulit pada tumbuhan. Nah, setelah terjadinya penguapan ini dari air laut, kemudian dia menguap membentuk gumpalan awan. Kemudian yang ketiga yaitu kondensasi. Nah, setelah membentuk gumpalan awan, pada kondensasi ini, di dalam awan ini terjadi yang namanya kondensasi atau pengembunan, yaitu di mana uap air itu akan membentuk titik-titik air. Kemudian tahapan yang keempat ada presipitasi. Nah, setelah terjadinya kondensasi, kemudian terjadinya presipitasi, di mana di sini terjadinya proses turunnya hujan. Nah, turunnya hujan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air sehingga terjadilah hujan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu infiltrasi. Nah, setelah terjadi proses presipitasi, turunnya hujan, kemudian infiltrasi ini dia menyerap air dari permukaan tanah. Dia menyerap air dan kemudian berkontribusi mengalir ke danau, laut, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu manfaat air. Nah, manfaat air itu tentunya ada banyak. Yang pertama, untuk manusia sendiri, untuk minum, mandi, mencuci, dan berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan air atau memerlukan air. Kemudian untuk hewan sendiri, air itu memiliki manfaat untuk membersihkan tubuh, untuk minum, atau menjaga kelembapan tubuh. Dan untuk tumbuhan sendiri ini juga sangat penting sekali dalam proses fotosintesis dan proses tumbuhnya tumbuhan itu sendiri.
Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengaruh negatif manusia terhadap siklus air. Pengaruh negatif manusia ini yang pertama ada pencemaran udara dan pencemaran air oleh limbah industri. Nah, mengapa sangat berbahaya? Karena ketika industri mengeluarkan limbahnya, terutama yaitu polusi udara, kemudian air tersebut dibuang ke laut, dibuang ke udara begitu saja tanpa melalui proses pengolahan. Nah, itu tentunya air tersebut tentunya mengandung zat-zat yang berbahaya, senyawa-senyawa yang berbahaya, dan kemudian ketika air tersebut masuk ke dalam siklus air dan kemudian masuk pada tahapan presipitasi atau turun hujan, air tersebut tentunya sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya sehingga terjadilah hujan asam. Hujan asam ini adalah air yang terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya dari limbah industri tersebut. Dan kemudian ketika hujan tersebut turun akan merusak ekosistem di darat maupun di laut. Dan paling berbahayanya lagi ketika dikonsumsi langsung oleh manusia. Kemudian materi yang kelima yaitu pengaruh positif manusia terhadap siklus air. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan atau penanaman hutan kembali. Nah, hal ini akan menyebabkan banyaknya daerah resapan air atau infiltrasi. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi pencemaran air. Nah, seperti limbah industri tadi, sebelum limbah industri dibuang harus melakukan proses pengolahan agar zat-zat senyawa yang berbahaya itu terpisah dengan zat-zat yang tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga itu ada proses penghematan air, di mana ketika kita sebagai manusia ketika menggunakan air, apabila sudah tidak digunakan lagi, maka air tersebut harus dimatikan, terutama ketika menggunakan keran. Nah, air itu harus dimatikan ketika tidak digunakan lagi. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi tentang siklus air atau proses daur air dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.